Bahaya itu, jangan-jangan kerasukan orang gila. Kita harus cepat-cepat lapor Pak Ustadz. Betul. Ngawur, yang benar saja. Kayaknya dia habis dapat suntikan dana di keluarganya. Palingan habis dapat pinjaman dari santri lain. Sudah, jangan ngomongin orang. Kata Ustadz, ngomongin itu dosa. Nanti kan kita dilanggar. Mendingan kita ikutin Kang Kirun aja. Barangkali ada info dari pusat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebalik, lupa Pak Ustadz. Ada apa Kang Wirun? Kok mukanya sumringah begitu? Ada info yang luar biasa Pak Ustadz, yang spektakuler dan secara membahana Pak Ustadz. Jangan bercanda, yang bener aja Kang Wirun. Bener Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz, saya kan habis dari kota untuk beli perlengkapan pondok. Nggak sengaja saya itu lewat depan kantornya Yusuf Pak Ustadz. Yusuf siapa ya? Itu loh Pak Ustadz, Yusuf, alumni yang selesai 1 tahun kemarin, yang kamarnya itu di paling pojok blok 1 Pak Ustadz. Oh iya, saya baru ingat. Kan saya nggak sengaja Pak Ustadz lewat depan kantornya dia Pak Ustadz. Kok kamu tahu kalau itu kantornya Kang Yusuf? Oh ya jelas tahu, siapa dulu, Kiro. Kan di depan kantornya ada tulisan Yusuf Corporation. Terus ada fotonya dia Pak Ustadz. Terus? Saya kan masuk Pak Ustadz. Terus dibukakan pintu sama penjaganya. Terus saya ditanya Pak Ustadz, ada yang bisa saya bantu? Kan otomatis saya jawab Pak Ustadz, saya mau ketemu sama Pak Yusuf. Kan, terus saya masuk, disuruh nunggu. Dan tahu nggak Pak Ustadz? Iya, terus gimana? Kantornya itu besar banget Pak Ustadz. Ruangannya ber-AC. Terus lantainya bersih banget. Sampai saya mau copot sandal nggak boleh Pak Ustadz. Padahal itu kan ada karpetnya Pak Ustadz. Jangan bercanda Kang Wirun. Bener Pak Ustadz, serius ini. Kursinya aja empuk banget, bisa goyang-goyang. Kayaknya sih kursi itu belinya di luar negeri Pak Ustadz. Yang bener Kang Wirun. Bener, ini juga saya ada titipan dari Pak Yusuf buat pondok. Titipan apa Kang Wirun? Surat? Kok ketawa? Ini tuh cek Pak Ustadz. Nanti kita ke bank dicairin jadi uang Pak Ustadz. Emang bisa seperti ini dibawa ke bank? Bisa Pak Ustadz. Masa kayak gini bisa jadi uang? Kok ketawa? Wis, anu tuh aku penak. Oh ya udah, kalau seperti ini bisa jadi uang, ditukar ke bank, nanti bisa menjadi operasional pondok. Oh ya siap Pak Ustadz. Besok saya ke bank cairin uang ini Pak Ustadz. Ya udah dibawa kamu aja ini. Oh iya siap. Ya udah sekalian saya mau pamit dulu Pak Ustadz. Oh ya silakan. Salim Pak Ustadz. Hati-hati Kang Wirun. Siap Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geng, kok malam hari ini sepi banget ya? Ya kalau mau rame rodanya di pasar malam aja. Malam ini nggak seperti malam-malam biasanya. Udah nggak usah mengada-ngada kamu. Ini beneran, bulu burungku ini merinding. Bulu kudu goblok. Ya itu maksudnya. Itu ada Pak Haji berjalan yuk, ayo. Suara apa itu? Ya bener. Ada apa?
Dan bener. Ini hantunya ya? Bukan, aku bukan hantu. Gila. Ayo kita lempar aja dia. Ayo. Sana ya. Coba kita ke sana. Hihihihihi. Itu. Apa? Bukan, itu pohon goblok. Iya. Nah, itu apa itu? Itu. Bang, satenya bang. Mau tusuk. Oh, itu adik kamu. Bukan ya? Salah orang ya? Bang, satenya 5 tusuk aja. Hihihihihi. Saya nggak jualan sate setan. Bang, satenya bang belum makan 3 hari. Ini Yadi dibakar saja yang mukanya mirip siluman ikan. Jangan, saya masih bujang. Itu setan atau barongan yang kok minta sate. Mending kita lari saja ke pondok. Lapor ke Pak Ustadz yuk. Kabur! Oh! Ke sana goblok! Pak Hansipnya takut, dasar Hansip kecing. Pak Ustadz, ada hantu sate. Iya Pak Ustadz, hantunya mau nyate ya di Pak Ustadz. Sembarangan saja. Nggak mungkin ada hantu. Masa hantu takut sama hantu? Iya Pak Ustadz, ini juga seperti hantu Pak Ustadz. Bukan, saya Hansip. Ya sudah, sini masuk dulu, istirahat dulu di sini. Terima kasih Pak Ustadz. Waduh, capek banget Mas Yadi. Iya, ini Mas Sugeng. Ayo kita ke pondok dulu. Siap. Woi, serius amat belajarnya. Oh, pasti mau jadi kiai kan? Mau geser posisi Pak Kiai kan? Sembarangan kalau ngomong. Nah terus kalau nggak belajar, buat apa kita mondok? Nih. Alah, kalau cuma cari itu sih nggak usah mondok. Tidur aja kamu sama kebo. Jangan salah. Kata orang-orang, kalau mondok belum kudiken, belum pinter loh. Susah sama kamu. Saya mau tanya, kalau hukumnya mendoakan orang mati apa sih? Nggak boleh, haram itu hukumnya. Serius. Soalnya kemarin saya yang pulang kampung, itu ada orang nanya, saya bingung jawabnya. Nah itu, kalau mondok cuma tidur sama makan doang kamu. Kok haram sih? Ya, kalau mendoakan orang itu yang baik-baik. Contohnya seperti mendoakan sehat, panjang umur, banyak rezeki. Jangan mendoakan orang mati. Iya ya. Kalau mendoakan orang yang sudah mati baru boleh, asal jangan mendoakan orang masuk neraka. Oke. Wih, asik ini, seru kayaknya. Sini, ikutan dong. Sini. Ini ngomong lagi bahas apa ini? Ini nih lagi bahas kalau mendoakan orang mati itu haram. Yang halal itu mendoakan agar panjang umur. Ada saja. Kayaknya seru ini. Saya juga mau tanya. Nanti kita di surga ada apa enggak ya? Emang orang kayak kamu masuk surga? Loh, jangan salah. Jangan menilai orang itu dari luarnya, tapi dari hatinya. Ada Kang, tenang saja. Alhamdulillah, sudah jadi lega hati saya. Besok kita di surga ngopi sambil merokok sekutu. Iya, tapi kan di surga nggak ada api. Jadi kalau mau ngerokok, hidupinnya ya harus nyebrang dulu ke neraka sebentar. Kasihan lu. Ada apa ini kok muka bapak-bapak Hansip ini terlihat menakutkan? Ketakutan bukan menakutkan.
Iya, ketakutan. Nah, kami kan tadi lagi ronda, menemukan hantu sate. Benar, tadi ada hantu sate. Wah, bagus itu hantu sate. Berarti hantunya bagi-bagi sate dong. Iya, bagi-bagi sate. Kamu mau makan sate tengkorak? Ih, amit-amit sama bayi. Nah, ini ketemu santri-santri, diajarin doa dong, biar nanti kita ketemu hantunya yang ketakutan. Sebenarnya hantu lihat muka kamu saja sudah takut loh. Coba lihat mata kedip. Ulu kayak bayi bajang. Bukan bayi baja, bayi marmut. Sudah puas menghinanya. Ini Pak Hasyim, tak kasih tahu doa biar nggak takut sama setan. Nah, ini yang tadi tunggu-tunggu. Apaan? Allah, sombong, paling nanti juga lari. Kalau hantunya nggak serem, nggak bakalan lari. Gini. Pertama, kalau lihat setan, cuci tangan dulu. Terus bajunya dinaikkan. Terus baca doa, Allahumma barik lana bima rozaktana wakina adzabannar. Bukannya itu doa mau makan? Iya, doa mau makan. Biar hantunya takut mau dimakan sama kamu. Boleh juga itu. Doanya gampang, terus menakutkan. Sudah senapan sih, beronda dulu. Malah di sini, jangan makan biji buta. Kita berdoa, Hansip yang sangat profesional, selalu tepat waktu saat ronda dan selalu menjaga lingkungan masyarakat. Betul, kalau nggak ada hantu, pasti kita keliling desa 5 kali setiap malam. Luar biasa sekali Pak Hasyim. Pahlawan tanpa tanda jasa. Iya betul, jangan seperti orang-orang yang di atas. Berangkatnya telat, pulangnya nggak mau telat. Saya, Hansip teladan yang selalu menaati peraturan yang ada. Jangan samakan orang-orang yang di sana. Bagus. Mantap. Bagus sekali. Hos. حي على حي على حي على حي على Walah, dasar kepuk giruk.
Udah jam segini masih tidur. Percaya aja orang ini. Walah, orang macam apa ini? Tak kasih jeruk nipis yang kentut nggak mempan. Tak kasih black lancung kali aja ya. Manro buko, sapa pangeranmu? Kecut. Manro buko, sapa pangeranmu? Malaikat, aku durung mati. Aku terus sik lo. Walah, manusia ajaib bisa ngobrol sama malaikat. Kak, sini. Ini si Fahri, udah jam segini belum bangun. Udah tak bangunin, susah banget. Kita angkat aja yuk. Ayo. Maling. Mana malingnya? Mana malingnya? Saya kasih jurus nih segiga. Sadar. Mana malingnya? Ya itu malingnya, ada di dalam penjara. Walah, manusia cap apa ini? Lihat, udah jam berapa? Ayo ngaji. Bilang ngaji jin. Bilang Pak Ustadz. Kibriang. Alah, alasan doang. Padahal malam ini ada makan gratis loh. Wah, sabar. Siap-siap dulu. Makan. Giliran makan aja semangat. Yaudah, ayo keburu mulai ngajinya. Tunggu. Lagi bahagia banget hari ini. Enggak, biasa aja. Nggak usah bohong. Pasti ada sesuatu. Enggak, beneran nggak ada. Udah, ayo kita masuk. Aku masih penasaran. Ayo dong cerita. Udah, nanti aja ceritanya. Nggak enak di sini banyak orang. Janji ya. Udah, itu ada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para santri, kakak santri masuk semua. Mbak santri masuk. Masuk. Semua pada sehat ya? Alhamdulillah. Masih semangat untuk ngaji? Untuk pertemuan kali ini sebelum saya melanjutkan pelajaran yang akan kita teruskan, barangkali ada yang mau bertanya dari Kang Santri atau Mbak Santri, silakan bertanya. Saya Pak Ustadz. Oh iya, silakan Kang Santri. Pak Ustadz, kan ada dalil yang bunyinya carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa nggak ke Purbalingga atau ke Banyumas saja Pak Ustadz? Terus di Banyumas kan mendoanya enak-enak. Kalau kita ke Cina kan itu naik pesawat kan ongkosnya mahal Pak Ustadz. Oh, tentang hadis itu carilah ilmu walau ke negeri Cina. Jadi untuk negeri Cina, kenapa kita harus ke negeri Cina? Ada ulama yang mengatakan bahwa di Cina itu ada namanya dinasti Tang. Nah, dinasti Tang itu peradabannya sudah maju. Makanya kita dianjurkan meskipun ke negeri Cina, meskipun sejauh negeri Cina, maka kita harus ke sana.
Artinya hadis ini bukan semata-mata kita diwajibkan untuk ke negeri Cina, tapi meskipun jauh katakanlah lebih jauh dari negeri Cina, maka kita harus menuntut ilmu ke sana. Maka jangan sekali-kali Kang Fahri menghilangkan jasa-jasa guru atau ustadz di desa Fahri, yaitu di desa Wonodadi. Karena ustadz-ustadz kampung katakanlah itu yang membekali Kang Fahri untuk bisa belajar ke negeri Cina atau ke kota Purbalingga. Mungkin dari Mbak Santri ada yang mau bertanya? Saya Ustadz. Oh ya, Mbak Arum, silakan. Apa hukumnya mencari ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan? Hukum mencari ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan, hukumnya itu apa ya? Mungkin dari Mbak Santri ada yang mau menjelaskan? Saya Pak Ustadz, ada hadis yang berbunyi thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin muslimat. Mencari ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum Hawa ataupun kaum Adam. Jadi setiap muslim laki-laki atau muslim perempuan wajib hukumnya mencari ilmu. Paham ya Mbak Arum? Makanya kita harus menuntut ilmu. Bahkan dikatakan menuntut ilmu itu dari dari kandungan sampai kita di liang lahat. Liang lahat itu ketika kita sudah dikubur. Paham Mbak Arum? Paham. Semua paham ya? Paham. Ada lagi enggak? Tapi kan perempuan biasanya kalau sudah menikah di rumah paling umbah-umbah, nyetrika, goreng WC, masak, sama memen nih Pak Ustadz. Kan nggak perlu berilmu tinggi. Gimana cita-cita Mbak Arum hanya seperti itu? Tapi kebiasaan di Indonesia seperti itu Pak Ustadz. Salah. Ini Mbak Arum, artinya tolak ukur yang pertama ya, kenapa perempuan juga harus belajar. Yang pertama ada dawuh yang mengatakan al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anak. Nah, ketika mbak-mbak santri ini bodoh, bagaimana anak-anaknya? Karena yang menjadi pengajar pertama itu ibu daripada anak-anak kalian. Dan untuk saat ini kalian semua sudah mudah untuk belajar. Untuk beli kitab kalian bisa, bahkan uang saku kalian banyak-banyak. Pada zaman dahulu untuk mengaji itu sangat susah. Pada musim penjajahan, masuk wilayah kita. ada peperangan di sana di sini, orang-orang susah ketika mau belajar. Mungkin saya akan bercerita bagaimana orang-orang dulu mau menuntut ilmu meski dalam kondisi peperangan. Seperti ada berita Mas itu Mas, berita apa? Coba didengar. Radio RRI Indonesia hari ini, tanggal 2 Agustus 1945. Berita hari ini, Belanda mulai memasuki wilayah-wilayah kekuasaan Indonesia dan mulai menyebarkan kekacauan dimanapun mereka berada. Belanda sudah memasuki wilayah kita, kita harus lapor ke Pak Kiai. Betul, kita harus memperjuangkan tanah kelahiran kita. Kita harus memperjuangkan jiwa dan raga kita demi negara ini. Benar sekali, kita harus usir para penjajah yang biadab dari negeri ini. Kalau begitu kita harus kumpulkan pemuda dan para santri untuk melawan para penjajah dari negeri ini. Kita harus cepat-cepat melaporkan ke Pak Yai. Gimana? Ayo kita lapor ke Pak Kiai, bareng-bareng. Ayo. Mereka datang. Indonesia. Bangku Indonesia.
Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kenapa kalian muda tergesa-gesa? Izin melaporkan Pak Kiai. Berita-berita di radio bahwa kolonial Belanda udah memasuki tempat wilayah daerah kami. Iya Pak Kiai. Jangan sampai para penjajah memasuki wilayah kita. Kita harus membasmi bersama-sama. Benar Pak Kiai. Saya siap berkorban demi negara ini dan bangsa ini Pak Kiai. Saya juga siap jiwa dan raga kita demi negara kita dan anak cucu kita ini. Jika kalian sudah yakin dengan perjuangan kalian, segeralah bergegas anak muda, karena membela tanah air itu sebagian dari iman. Saya minta doa restu dari Pak Kiai. Ya benar Pak Kiai. Kami akan selalu mendoakan kalian untuk para perjuang, jika kalian sudah benar-benar yakin dengan perjuangan kalian. Terima kasih Pak Kiai atas doa-doanya Pak Kiai. Kita akan berangkat malam ini juga bersama dengan prajurit-prajurit yang lain yang ada di hutan dan di pos pemantauan Pak Kiai. Sebelum berangkat, kalian kumpulkan para santri dan pemuda untuk berjuang di jalan Allah. Terima kasih Pak Kiai atas doanya Pak Kiai. Kami izin berangkat Pak Kiai. Sebelum berangkat, saya berpesan, kalian temuilah Jenderal Sudirman yang ada di hutan dan para pengikutnya. Baik Pak Kiai. Kami izin berangkat Pak Kiai. Hati-hati anak muda, semoga Allah menyertai kalian. Kamu kumpulkan pemuda yang mau ikut dengan kita. Saya kumpulkan santri dari beberapa desa. Baik. Ini bacanya full dibutuh itu kan? Bentar. Oh iya, betul. Nah, ini mananya apa mananya? Furudul wudu itu utawi piro-piro fardune wudu. Kabar gawat. Kenapa? Penjajah Belanda sudah mulai masuk wilayah kita. Seluruh santri dan pemuda disuruh untuk berkumpul di pintu masuk hutan. Yaudah, sekarang kita siap-siap aja. Ayo. Ini saatnya kita berjuang untuk anak cucu kita nanti. Ayo, kita berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Sri. Sini Mbak Sri. Iya Mbak Yu. Ayo sini deh. Mbak Yu, saya mau menitipkan si Tole untuk belajar ngaji di sini Mbak Yu. Silakan dengan senang hati. Si Tole sekarang sudah kelas berapa? Tidak sekolah Mbak Yu. Kami dari keluarga yang tidak mampu. Sudah 2 musim ini panen saya tidak ada hasilnya Mbak Yu. Kasihan si Tole Mbak Yu kalau tidak sekolah. Mau gimana lagi Mbak Yu? Panen saya sangat sedikit, ditambah saya harus membayar pajak untuk orang asing itu. Maksud Mbak Belanda? Iya Mbak Yu, siapa lagi? Ya sudah, yang sabar ya Mbak Yu. Semoga negara kita segera merdeka dan lepas dari para penjajah. Semoga doa kita terkabul ya Mbak Yu. Amin. Tole, kamu belajar di sini ya kasih ya nak? Ya Bu. Mbak Yu, saya nitip Tole ya Mbak Yu untuk belajar di sini. Terima kasih banyak ya Mbak Yu sudah membantu saya. Iya, sama-sama. Saya pamit ya Mbak Yu. Iya, hati-hati ya Mbak Yu di jalan. Iya Mbak Yu. Assalamualaikum Mbak Yu. Waalaikumsalam. Ayo nak. Mbak, untung di desa kita ada Mbak Yu. Tidak sia-sia belajar di luar negeri, jadi orang pintar. Iya Mbak, jadi anak-anak kita bisa belajar dan membaca dengan gratis. Hanya saja negara kita sudah merdeka, pasti anak-anak kita bisa belajar dengan nyaman. Iya, tadi saya dapat surat kabar, tapi saya bingung tidak bisa membacanya. Coba saya. Ini Mbak. Belanda menyerah Indonesia. Yang benar Mbak. Ya ini benar tulisannya Mbak. Anak-anak, sekarang kita mulai belajar membaca ya. Ibu menggambar sepeda dan menulis tulisan sepeda. Ibu bantu mengeja ya anak-anak. Da. Coba Tole, ini bacaannya apa? With ondel Bu Guru. Ini sepeda. Mbak Yu, ada kabar baik. Belanda sudah menyerah Indonesia. Belanda menyerang Indonesia. Ini menyerang Mbak Yu, bukan menyerah. Tadi kata Mbak Nok. Kamu dapat dari mana ini Mbak Nok?
Tadi dari pasar Mbak Yu. Jika Indonesia terus dijajah, maka sampai kapan anak-anak akan belajar dengan nyaman? Jika tidak ada yang ingin berjuang demi negara ini, sampai kapan kita akan diinjak-injak? Tapi suatu saat nanti saya yakin Indonesia pasti merdeka, semua akan bahagia karena habis gelap akan terbitlah terang. Baik Mbak Yu. Makno, tolong sampaikan kepada semua masyarakat untuk sementara ini jangan dulu keluar rumah, khususnya untuk anak-anak kecil. Baik Mbak Yu. Apa boleh buat, negara ini harus bebas dari penjajahan. Saya rela berkorban jiwa dan raga saya demi kemerdekaan negara ini, agar kelak para penerus kami bisa belajar agama dengan tenang. Al-Quran ini akan menjadi saksi perjalanan saya berjuang di jalan Allah. Para pemuda yang sudah siap bergabung, tunggu di sini dulu. Siap. Saya akan lapor ke Jenderal Sudirman. Kita akan berpisah. Nanti kita ketemu di pos atas sungai tempat kita beristirahat. Siap, siap. Bapak Jenderal, sudah banyak penjajah yang masuk kampung-kampung kita. Kita harus tetap mempertahankan rumah dan tanah kita. Tapi Jenderal, senjata mereka terlalu canggih. Apakah kita bisa mengalahkan? Kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan. Sebagai pejuang, apapun yang terjadi, kita harus tetap berjuang. Siap, laksanakan Jenderal. Jenderal, kita dapat bantuan pasukan dari para pemuda dan santri. Kemungkinan malam ini mereka sampai di sini, Jenderal. Iya, begitulah yang harus mereka lakukan. Dengan kita bersatu mempertahankan tanah ini. Karena kewajiban kamulah untuk apa pada pendiri semula, mempertahankan dan mengorbankan jiwa untuk kedaulatan negara dan bangsa kita seluruhnya. Lebih baik dibom atom daripada tidak merdeka 100%. Baik Jenderal, saya sudah siap mempertaruhkan jiwa dan raga ini demi negeri ini, agar kita selalu merdeka dan tetap merdeka. Saya juga Jenderal, saya siap maju tanpa mundur untuk mengibarkan bendera merah putih agar selalu berkibar di tanah ini. Lapor Jenderal, ada yang mau ketemu dengan Jenderal. Suruh ke sini. Siap Jenderal. Nggak tahu, paling masih di belakang. Kita akan istirahat dan mendirikan tenda di sini. Teman-teman, kita istirahat di sini aja. Siap. Siap. Kita akan menunggu instruksi dari Pangeran Jenderal Sudirman. Seandainya kita bisa mengusir penjajah, maka kita akan hidup dengan damai. Benar sekali, Kang. Pasti anak-anak kita bisa belajar ngaji dan sekolah dengan tenang.
Assalamualaikum Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari mana anak muda? Saya diutus Pak Kiai Busro Suwata untuk bergabung dengan Jenderal. Bagaimana kabar beliau? Alhamdulillah sehat Jenderal. Saya dengan teman-teman berada di tengah hutan Jenderal. Tetap waspada, sampaikan pada teman-teman untuk selalu menjaga wudhu kalian. Baik Jenderal, kami akan menghadang dan mengusir para penjajah yang akan datang ke negeri kami Jenderal. Semangat kalian akan membawa negeri ini selalu merdeka. Kemana Kang Murun? Kayaknya masih di belakang. Saya sudah bertemu dengan Jenderal Sudirman di tepi barat. Apa pesan beliau? Dia berpesan kita tetap bersatu dan berjuang demi negeri kita tercinta. Dan satu lagi, beliau berpesan agar kita tetap menjaga wudhu kita. Siap, laksanakan. Hei, kalian berdua ke sini. Iya Kang. Kalian berdua awasi sekitar sini. Jangan sampai ada penjajah masuk ke daerah kita. Siap Kang. Laksanakan. Siap, laksanakan. Ada yang nembak saya. Siapa? Nggak tahu. Oh, kamu ya? Apaan? Saya nggak tahu apa-apa kok. Oh, ternyata kamu ya dari tadi. Kang, sampai kapan kita akan berada di hutan? Sampai negara kita bebas dari penjajah. Saya sudah kangen sama keluarga saya. Baru 1 malam sudah kangen. Kita di sini akan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sampai penjajah pergi dari negara kita. Bagaimana nasib keluarga kita di rumah? Jika perang ini dan para penjajah masih berkeliaran, keluarga kita tidak akan tenang sampai kapanpun. Lebih baik sekarang kita berjuang demi keluarga kita dan cucu kita. Jika perang ini dan penjajah masih berkeliaran, keluarga kita tidak akan aman sampai kapanpun. Lebih baik kita berjuang demi keluarga dan cucu-cucu kita nanti. Kenapa penjajah ini ke negara kita, Tumin? Bukan ke negara lain? Karena negeri kita kaya akan segalanya, dari hasil bumi, rempah-rempah, budaya dan lainnya. Maka dari itu mereka datang ke sini untuk merampas semua. Bagaimana negeri ini kalau dikuasai penjajah? Tidak ada satupun penjajah yang akan menguasai negeri kita selama kita berjuang dan bersatu. Sudah hampir pagi, mari kita istirahat. Mari. Duduk datang. Mana? Oh, ternyata Bima ranting. Aduh.
Stop. Cek lokasi. Sembunyi, ada Belanda. Sini ada bom. Awas. Sembunyi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Lapor Jenderal. Para santri dan pemuda telah berhasil mengusir Belanda dari hutan. Bagus anak. Kita tetap pertahankan kemenangan ini. Merdeka! Merdeka! Kalau begitu kami izin untuk pulang ke pondok, Jenderal. Silakan anak muda, hati-hati dalam perjalanan ini. Siap, Jenderal. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum. Saya akan lapor ke Jenderal Sudirman dulu. Kita akan berpisah. Nanti kita ketemu di pos satpam. Oh iya. Oh. Itu dongeng tok bukan nang kono ditem. Oke, dongeng karo kiye. Sampai penjajah kita di sini. Banyak orang lintingan. Karena negeri kita kaya akan selamanya. Pada hasil bumi yang berlimpah. Bagaimana nasib keluarga kita di rumah jika perang ini? Astagfirullah. Tembak lemut. Nah. Geser madep ini. Madep ini. Nah, geser. Terus yuk, oke. Yuk. Mulai ya bari ya. Nek muni 1 2 3 ya. 2 3. Itu ada Pak Hansip, kerjain yuk. Ayo. Nah, hop, bar ayo langsung petanang kono. Jeleni ya. Langsung ora mau tak cekelan dok. Sorong cekelan dok. Yuk, kamera rolling and action. Saya nggak jualan sate setan. Ini Yadi dibakar saja yang mukanya mirip siluman ikan. Jangan, saya masih bujang. Itu setan atau barongan yang kok minta sate. Mending kita lari saja ke pondok. Lapor ke Pak Ustadz yuk. Kabur. Ke sana goblok. Oke, sip. Yuk, kamera rolling and action. Pak Ustadz, ada hantu setan. Nggak mungkin ada hantu, masa hantu takut sama hantu. Salahnya deset dah. Bapak tidak nyong wis kecil. Wes gak mulai muni wae. Kamera rolling and action. Kalau begitu kita harus kumpulkan pemuda dan para santri untuk melawan para penjajah dari negeri ini. Kita harus cepat-cepat melaporkan ke Pak Yai. Gimana? Ayo kita lapor ke Pak Kiai. Kamera dong. Amin. Saya minta doa restu Pak Yai. Action yo. Jika kalian sudah yakin dengan perjuangan kalian, maka segeralah bergegas anak muda, karena membela tanah air itu sebagian dari iman. Saya minta doa restu dari Pak Kiai. Ya benar Pak Kiai, doa restu Pak Kiai. Action. Boys. Semua bisa sekali. Leni. Wih, kayaknya seru banget ini. Ikutan dong. Ngomong-ngomong lagi bahasan apaan nih? Ini nih. Trek-trekan. Wih, asik banget ini katanya. Ada apa ini? Kok muka bapak-bapak Hansip ini terlihat menakutkan? Ketakutan, bukan menakutkan. Iya, ketakutan. Tadi kan saya lagi ronda. Ketemu sama hantu sate. Seru itu hantu sate. Ya benar, tadi ada hantu sate. Yuk. Kamera rolling and action. Hari ini enggak biasa aja. Alah, udah bohong. Pasti ada sesuatu. Enggak, beneran enggak ada. Dah, ayo kita masuk.
Action. Ya siapa udah di mana? Playing and action. Kita angkat aja yuk. Ayo. Maling. Mana malingnya? Mana malingnya? Saya kasih jurus nih 1 giga. Udah, sadar. Mana malingnya? Apa aja? Action. Sudah sana Bang Sip, ronda dulu, jangan makan bagi gaji buta. Kita ansip berdua sangat profesional. Masa? Kita kalau nggak ada hantu setiap hari kita keliling ke 5 desa 5 kali ya, astagfirullah. Coba lihat mata kelip. Besok. Action. Walah, dasar kepokiro. Udah jam segini masih tidur. Aku kerjain aja orang ini. Yuk, mulai dulu yuk. Swear, yuk. Sama apa ini? Kamera. Tapi tetap tidak mempan. Kecut. Yuk. Kamera. Sadar. Ayo keburu ngajinya. Kadang kita terus untuk memikirkan kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan. Sebagai pejuang, apapun yang terjadi, kita harus tetap berjuang. Siap laksanakan Jenderal. Kemungkinan ding. Oh, ya berarti kangen. Assalamualaikum Mbak Yu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Sri. Sini Mbak Sri. Mbak Yu. Ayo sini lah. Mbak Yu, saya mau menitipkan si Tole untuk belajar ngaji di sini Mbak Yu. Wah, Elmi guyu banget. Sini Mbak Sri. Sini ada apa? Mbak Yu, saya mau menitipkan si Tole untuk belajar ngaji di sini Mbak Yu. Oh iya, dengan senang hati. Si Tole sekarang udah kelas berapa? Dia nggak sekolah Mbak Yu. Kami dari keluarga yang kurang mampu. Hasil panen kami selama 2 musim ini tidak ada hasilnya Mbak Yu. Assalamualaikum Mbak Yu. Waalaikumsalam Mbak Sri. Sini Mbak Sri. Mbak Yu, sini lah. Mbak Yu, saya mau menitipkan si Tole untuk belajar ngaji di sini Mbak Yu. Silakan dengan senang hati. Si Tole sekarang sudah kelas berapa? Tidak sekolah Mbak Yu. Kami dari keluarga yang tidak mampu. Sudah 2 musim ini panen saya tidak ada hasilnya Mbak Yu. Kasihan kalau si Tole sudah tidak sekolah. Mau gimana lagi Mbak Yu? Apa boleh? Kamu belajar di sini yang rajin ya nak? Mbak, untung banget ya di desa kita ada Mbak Yu. Bisa Ini Mbak. Belanda menyerang Indonesia. Yang benar Mbak. Menyerah. Mbak Yu, ada kabar baik. Belanda sudah menyerah sama Indonesia. Mana menyerah? Ini Ini menyerah. Tadi. Kita sudah diserang. Kamu dapat dari mana, Mak Nok? Tadi pas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Sri. Sini Mbak Sri. Iya Mbak Yu. Ayo lah sini lah. Mbak Yu, saya mau menitipkan si Tole untuk belajar ngaji di sini Mbak Yu. Mbak Elmi guyu banget.